Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ayu Fitriyanti, NIM 25. Saya akan menjelaskan mengenai produksi. Pengertian produksi. Produksi dari bahasa Inggris yaitu production, artinya penghasilan. Secara istilah, produksi merupakan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Produksi dalam bahasa Arab yaitu intaj, artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu, namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya seperti istilah al-mal, yaitu memperbaiki harta, kasab, yaitu berusaha, imaroh, yaitu memakmurkan, dan ihtiraf, yaitu bekerja. Produksi merupakan aktivitas mengelola dan mengombinasikan beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan output produk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمْنَاهُمْ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Surat di atas menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah sosok manusia produktif. Kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat menunjukkan gelarnya sebagai manusia produktif. Kaitan ayat tersebut dengan produksi adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju besi. Tentulah Nabi Daud melaksanakan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Proses membuat baju besi itulah yang disebut dengan produksi. Pada mulanya, besi sebagai bahan baku diolah dan selanjutnya dibentuk perisai yang melindungi tubuh manusia. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam dapat dilihat pada ayat berikut ini, yaitu dalam Quran surat Saba ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dan artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Kalimat wa'alanna lahu al-hadid, yang artinya kami juga telah melunakkan untuknya besi, mengandung makna pengkhususan yakni bagi Nabi Daud alaihissalam. Besi menjadi seperti lilin atau adonan makanan, sehingga beliau tidak memerlukan api atau martil guna membentuk besi tersebut menjadi benda yang lebih bermanfaat, seperti membuat baju besi dan perisai yang dapat digunakan di dalam peperangan. Menurut M. Amanan, unsur-unsur yang menjadi faktor produksi tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tampaknya terletak pada pemaknaan unsur-unsur tersebut. 1. Tanah. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. Pertama, tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai faktor produksi
penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, kitab suci Al-Quran menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Sajadah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal aradil juruzi fanuhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Kedua, tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi, terlepas dari kecenderungan ideologi yang dianut. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya menjadi rendah dan karenanya dapat diperlakukan semena-mena. Oleh sebab itu, relasi buruh dan majikan harus mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. Ketiga, modal. Aturan di dalam konsep ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. Dalam kesimpulannya, Manan menuliskan sebagai berikut. Dalam Islam, modal bukanlah tanpa biaya, walaupun dalam kenyataannya bunga dilarang. Biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang dalam kerangka Islami. Islam mengakui saham modal suatu saham yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian, karena adanya unsur keuntunganlah maka modal dapat tumbuh bahkan dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Berbagai perintah Al-Quran memberikan bukti bahwa Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan, yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan yang bertambah. Dengan demikian, memungkinkan modal memainkan peran yang sesungguhnya dalam proses produksi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 97 yang menceritakan bagaimana Zulkarnain menjadi seorang manajer dana perencana dalam membuat dinding. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a sababa hatta idza balagha baina as-sadaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan 'ala an yaj'ala bainana wa bainakum sadda qala ma makkani fi rabbi khairun fa'inuni biquwwati aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadaqaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qidra famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dan artinya, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.
Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding-dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Melalui ayat tersebut, kita diajarkan jika produksi adalah sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu yang tidak saja bermanfaat tetapi juga bernilai, maka dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi mengatur bagaimana proses itu dilakukan. Di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Sistem produksi dalam perspektif Islam memiliki beberapa prinsip. 1. Kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenankan oleh syariah. Kedua, kegiatan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. Ketiga, segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang, sebagai pelindungan syariat terhadap konsumen dan masyarakat. Dan keempat, produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Kaf mendefinisikan kegiatan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Manan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen. Kemudian Siddiqi lebih memfokuskan pada pentingnya sikap produsen untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan dan maslahat, atau kebajikan dan manfaat bagi masyarakat. Implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam adalah: 1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. 2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan atau scarcity saja, tetapi lebih kompleks. Monzerkaf menyatakan bahwa tujuan produksi Islam adalah untuk kesejahteraan manusia, baik secara material, moral, ataupun secara spiritual. Yang pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi sebagaimana ketetapan Al-Quran. Kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Ketiga, masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena malasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun dari sumber-sumber alam. Dengan mengutip Siddiqi, tujuan produksi adalah: 1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat. 3. Persediaan terhadap kemungkinan masa depan. 4. Persediaan bagi generasi mendatang. 5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.